Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjut untuk langkah 7, saya perkenalkan dulu ya ibu-ibu ya. Perkenalkan, nama saya Yoyo Cahyowahono, asal Dampingan yaitu Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Tenggarang. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ibu-ibu semuanya sudah bisa hadir ke tempat P2K2 ya. Di sini tentunya kita banyak belajar, banyak manfaat kalau kita betul-betul mendalami apa yang sudah dipaparkan baik dari teman-teman tadi. Itu sangat bermanfaat sekali ketika itu dipraktekkan di rumah masing-masing ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ini gimana ibu ya? Sesi kemarin, apakah masih ada yang ingat ibu-ibu? Sesi apa Pak? Sesi sebelum langkah 7 ibu. Lupa. Lupa saya Pak. Ada yang lupa ya ibu ya? Oke. Kita akan coba review kembali apa-apa yang sudah sebenarnya kita lewati. Yang pertama adalah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009. Lembaga yang masuk kategori lembaga pendidikan anak usia dini PAUD adalah taman kanak-kanak, TK dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya kenapa harus anak kita di usia 6 tahun, 0 sampai 6 tahun itu bisa dimasukkan di PAUD agar yang pertama anak itu bisa berkomunikasi secara baik dengan temannya, tidak mudah minder ya ibu-ibu ya. Jadi itu sangat butuh sekali, atau meskipun pada hakikatnya PAUD atau RA itu tidak diwajibkan, tapi di sana banyak manfaat yang akan kita miliki terutama buat anak-anak kita ya Bu ya. Dia bisa bermain sambil belajar. Salah satu contohnya adalah komunikasi, mengenal nama-nama temannya, mengenal nama-nama gurunya, dan juga mengenal nama-nama alat dan sebagainya. Hal yang terpenting dalam perlu diperhatikan orang tua adalah proses bermain sambil belajar yang ada di lembaga pendidikan usia dini harusnya menyenangkan bagi anak. Jadi kalau seandainya ibu-ibu anaknya masuk di salah satu PAUD atau RA dan sebagainya itu, terus anak-anak itu diajarkan untuk baca, tulis atau mengkali atau dan sebagainya, itu masih belum waktunya ya Bu ya. Kenapa? Agar anak itu dia merasa senang ketika bersekolah, merasa senang ketika masuk sekolah ya Bu ya. Jadi bukan sebaliknya, ditakutkan kalau sampai anak itu kita ajari perkalian, pertambahan, dan membaca dan sebagainya, itu bisa menyebabkan anak nanti down atau takut untuk bersekolah. Ya Bu ya, jadi nggak jadi masalah seandainya ibu itu datang ke sekolah anaknya diajari seperti itu, kecuali anak itu senang ya Bu ya, bisa menegur gurunya seperti itu ya Bu ya. Dan jangan lupa juga kita di rumah juga berperan aktif untuk anak ini memantau atau mengajari anak, bukan dalam artian hanya di sekolah aja anak itu untuk belajar ya ibu-ibu ya. Jadi di rumah juga kita harus dilihat misalnya diajari juga ya, bermain dan sebagainya itu masih macam-macam Bu ya. Jadi ada misalnya waktu kita nyuci, ajak anak kita untuk mencuci, membersihkan kamar tidurnya, biar kebiasaan anak itu sendiri bisa tercapai untuk segi positifnya, seperti itu ya Bu ya. Siapa? Terus selanjutnya pentingnya bersekolah. Kenapa sangat penting Bu? Memang secara ekonomi ketika anak itu tidak bersekolah akan membantu ekonomi seorang orang tua ya Bu ya. Boleh berdiri ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu. Agak sakit ini Bu ya. Jadi dalam artian anak itu kenapa harus
sangat penting sekali untuk bersekolah karena di sana oke, kalau kita masih masa remaja itu masih nggak terasa ya. Tapi ketika dewasa itu tidak punya sekolah, yang pertama tidak punya ijazah, yang kedua di sekolah itu banyak keterampilan yang perlu kita asah. Misalnya salah satunya bisa sampai dia S1 atau S2, dia bisa menjadi guru dan sebagainya ya Bu ya. Tapi kalau hanya lulus SD Bu, emang anaknya sampai Bu ya, bisa-bisanya hanya kerja kasar. 3. Oke, kita lanjut. Halo. Hai. Hai. Halo. Ibu Adin kok diam ini? Halo. Ibu Sur. Halo. Hai. Oke, Ibu, kayaknya ini sudah ngantuk. Bisa berdiri sebentar, Bu ya? Bisa, Pak. Bisa berdiri sebentar ya? Bisa sekali. Minta tolong ya, Bu Bisa. ya. Ini kayaknya ngantuk, perlu motivasi atau stimulus agar tidak ngantuk lagi ya, Bu ya. Terus. Sekarang kita belajar tepuk ya, Bu ya. Pikir TikTok. Oke, saya nanti kasih instruksi untuk tepuk ya Bu ya. Saya tolong diingat-ingat dan pelajari ya Bu ya. Oke, yang pertama adalah kalau tepuk pagi 1 kali ya Bu ya. Tepuk pagi, tepuk siang 2 kali ya Bu ya. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam cuma gini aja nggak nyampe ya Bu ya. Oke, ya Bu ya. Ayo saya coba. Tepuk pagi, tepuk sore. Nah, kita konsentrasi 3. Ya, konsentrasi. Ibu-ibu ya. Konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi ya. Jadi masih nggak ini nggak. Sore jam 3, sore 3, siang 2. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, ini salah satunya contohnya tidak pusing, masih pusing ya. Oke, silakan duduk kembali ibu-ibu ya. Nah, ini sudah mulai fresh lagi ibu-ibu dikarenakan sudah refreshing lagi. Kenapa perlu seperti itu? Karena buat stimulus kayaknya dari tadi saya nyerocos terus ya Bu ya. Ya, Pak. Oke Bu, kita lanjut kembali. Terkait masalah pentingnya bersekolah ya Bu, kita lanjut lagi membantu anak dan akan membantu anak yang akan mulai bersekolah. Jadi di sana sebagai orang tua misalnya sudah lulus SD atau mau TK, itu kita awalnya ajak jalan-jalan anak itu tersebut. Perkenalkan, ajak jalan-jalan, jangan langsung dimasukkan ya Bu ya. Merasa senang, kita tujuannya agar anak itu kerasa di sekolah, perkenalan dengan teman-temannya, siapa aja yang sekolah di sana, itu kan asik gitu ya. Awal-awal ya Bu ya. Sebaliknya juga untuk tingkat selanjutnya ke SD juga seperti itu. Jadi diajarkan anak untuk keliling sekolah, perkenalan juga temannya, itu nggak jadi masalah. Ataupun masalah seragamnya kita kasih tahu itu bagus. Kalau seragam nanti kamu kasih belikan sepatu atau tas dan sebagainya agar anak itu tersebut bisa melanjutkan sekolah atau mau masuk ke sekolah ya Bu ya. Terus membantu anak sukses di sekolah. Kita lanjut. Kenapa kita harus sebagai orang tua harus membantu anak sukses sekolah? Di sana kita perannya sebagai seorang tua tentunya sangat berdampak juga kepada si anak, bukan hanya kepada kita serahkan anak tersebut ke sekolah aja. Jadi di sana misalnya salah satu contoh adalah anak ditanya tiap hari masalah pelajaran atau ada soal PR, kita pantau itu juga ya Ibu ya. Kita pantau dan di sana sebagai orang tua juga memantau hal tersebut. Terutama saat ini karena saat ini adalah masih ada pandemi ya COVID-19, tentunya saat ini masih belajar istilahnya online atau daring ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.